Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Lagi-lagi Kang Irfan akan mencoba selalu ngerangkum film tentang penelitian genetik terhadap hiu akibat otak ambisius terhadap harta dan ketenaran seorang pemilik Taman Ocean Park dengan sengaja melakukan eksperimen terhadap hiu agar terlihat menarik di mata pengunjung. Namun semua itu tidak berselang lama ketika hiu ternyata berubah menjadi hiu pemangsa yang sangat beringas dan mesin pembunuh. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama dan spoiler terlalu banyak, yuk kita gaskan. Tapi boleh dong subscribe dulu, gratis ya kan? Ngepil atuh sanak. Cerita akan diawali memperlihatkan serangan hiu di sebuah kolam renang Taman Ocean Park yang di sana akibat serangan tersebut seorang lelaki harus kehilangan kakinya dan ternyata itu hanyalah mimpi masa lalunya Ming Yuyang, tapi biar gampang kita sebut aja Ming, dan seorang profesor ilmuwan laut bernama Yao Lin. Tujuan mereka berdua kini adalah menuju sebuah taman Ocean Park, tepatnya sebuah akuarium gen kehidupan laut yang dikembangkan secara komersial. Ya, sejenis tempat penangkaran ikan langka untuk diperdagangkan dan dipertunjukkan. Intinya untuk menghasilkan cuan lah. Setelah sampai di lokasi, mereka berdua pun bertemu dengan pemilik Ocean Park ini bernama Shin Shi Chang, tapi kita panggil Shin aja ya kan biar gampang. Akhirnya Profesor Yao Lin, peneliti industrial, akan mencoba melihat seluruh struktur taman ini dan apakah mereka tidak menyakiti para hewan laut. Ya, yang pada dasarnya mereka berdua agak curiga sih, karena di 6 tahun yang lalu Ming mendapatkan serangan aneh dari hiu yang dekat penangkaran ini. Lalu mereka pun berkeliling mengitari tempat ini ya kan, dan pasti Ming selalu menanyakan bagaimana tingkat keamanan Taman Ocean Park terhadap pengunjung. Dan asisten Shin pun mengatakan bahwa tempat ini dilengkapi dinding baja titanium. Ya, secara safety internasional bisa terjamin lah keamanannya. Singkat waktu, mereka pun pergi menuju ruangan baru yang ternyata di sana ada sosok hiu besar pemangsa manusia yang diternakan, dan ketegangan tercipta ketika ada sosok perempuan hadir bersama sang hiu. Ya, dia bernama Shin Pan. Karena keahliannya sebagai pelatih hiu, dia pun pasti aman berada di sana. Dan ajaibnya, ketika jodoh udah bertemu, Shin Pan pun ternyata salah satu orang yang diselamatkan Ming di 6 tahun yang lalu, dan dia sangat berterima kasih terhadap Ming atas hal tersebut. Namun karena Ming lupa akan kejadian itu, dia pun selalu menghindar karena masa lalu tersebut membuat kakinya harus diganti besi untuk bisa berjalan. Kemudian Shin pun langsung diperlihatkan ke salah satu ruangan penelitian Dr. Kribo, dan benar saja ternyata mereka berdua dijebak untuk datang ke tempat ini untuk menyaksikan eksperimen selanjutnya. Lalu Ming pun bertanya, oh jadi dari sini hiu yang menyerang di 6 tahun yang lalu. Dengan muka pelontosnya, Shin pun mengiyakan kalau waktu dulu ada seekor hiu putihnya yang lepas. Oleh sebab itu mereka selalu menciptakan hiu selanjutnya untuk dipertontonkan dan diperdagangkan. Dan kali ini mereka tidak main, hampir 26 gen telah dimasukkan ke tubuh hiu ini, dan sekarang akan menjadi ke-27 percobaan. Entah jenis hewan apa yang dimasukkan, namun penelitian tersebut sungguh sangat berbahaya. Sehingga Ming mencoba menggagalkan, namun percuma. Saat ini tidak berada di kekuasaan mereka berdua. Untuk melaporkan kegiatan ilegal ini pun pasti sia-sia, sebab kewenangan pun pasti akan dibeli ketika keuntungan melebihi ekspektasi perkiraan pendapatan mereka. Dan kini perkataan Dr. Ming emang benar, kalau terlalu banyak gen yang masuk ke tubuh hiu putih besar ini, dia pun berubah bentuk menjadi merah, dan pasti hormonnya semakin meningkat pesat, membuat tingkat keganasan melebihi hiu pada biasanya. Lalu mereka pun kembali melepaskan ke akuarium melihat pergerakan setelah disuntikan gen ke-27. Dan sebelum itu Ming pun bertemu dengan adik Shin, kita sebut aja Bambang, yang nampaknya juga mulai sadar ada yang tidak beres dengan kelakuan ambisius kakaknya, sehingga dia meminta bantuan kepada Ming untuk membantunya. Dan Anda akan terkejut ketika mereka udah menuju tempat ruangan utama akuarium. Lalu Ming mencoba mendekati hiu ya kan, dan tiba-tiba ya, inilah perubahan signifikan terhadap hiu. Dia seperti sangat ganas dan menyerang apa saja yang di dekatnya, sampai akhirnya ketika sang Dokter Kribo ingin memberi makan tapi mendekati air, hal yang tak diinginkan pun terjadi.
Idih, beliau ternyata diterkam oleh pemangsa buatan mereka sendiri dan pintarnya hiu mencoba membenturkan tubuh sang dokter ke kaca akuarium tersebut. Setelah kehancuran Ocean Frog ini, mereka pun berusaha untuk menghindari serangan hiu. Namun naas, mereka malahan terpisah oleh terjangan air dari lantai dasar sampai ke atas. Sampai akhirnya Ming dan Shin kembali turun ke dasar ruangan, membuat mereka terjebak. Dan bodohnya, akibat ketakutan berlebihan dari serangan hiu di ruangan ini, Shin malahan membuka semua pintu mengarah ke tempat pembuangan saluran, membuat hiu akan bebas menuju keluar tempat penjara akuarium ini. Lalu Shin yang sadar atas kecerobohannya segera menelpon rekan-rekannya yang sudah berada di kolam pelatihan, berharap bisa menghentikan hiu untuk tidak kabur ke lautan lepas. Namun semua itu sudah terlambat. Ketika mereka mencoba menghentikannya, hiu pun berhasil menghindar berkat kepintarannya. Dan kini mereka semua harus ikut serta menangkap kembali hiu ini. Meski Profesor Yaolin dan Dr. Min sebenarnya bukan tanggung jawab mereka, tapi karena udah terjebak di circle bisnis tersebut, mau tidak mau karena pecinta kehidupan laut agar ekosistem kelautan tidak rusak oleh hiu genetik, mereka pun berangkat. Mungkin kalian bertanya, bagaimana menemukan hiu di lautan lepas? Tenang, syukurnya GPS masih aktif berada di tubuh hiu sehingga akan mudah menemukannya. Di tengah perjalanan yang panjang, tidak lupa Ming memberikan cairan yang bernama etorpin yang katanya bisa membunuh paus dengan sekali suntikan ke tubuhnya. Singkat waktu, sampailah di lokasi titik hiu berada, namun pasti dia enggan untuk muncul ke permukaan, sehingga Shin menjanjikan akan memberikan 500.000 yuan atau kalau dirupiahin kisaran 1M 116 juta bagi siapa saja yang mau ke dasar lautan. Dan pasti si Pan yang mendengar hal tersebut langsung acung tangan tanpa rasa takut sedikit pun. Kalau kalian berani nggak tuh? Ming dan Bambang yang kebetulan sangat khawatir terhadap si Pan mencoba melarang, namun jawabannya bikin kalian pangling. Berangkatlah ia dengan perlengkapan safety terhadap serangan hiu. Terlihat mirip ya sama Demex. Lalu ketika di dalam lautan, hiu pun menampakkan dirinya dan menuju ke randa Sipan. Dan pasti serangan bertubi-tubi dilakukan oleh hiu. Lalu Ming yang melihat tali gulungan semakin habis pun rela memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian hiu. Baru saja nyebur, si Profesor malahan ikut nyemplung juga karena ulah sang hiu, sehingga Ming lebih menolong Profesor terlebih dahulu. Setelah ia berhasil mendekati kapal dan berusaha naik, tiba-tiba untung masih selamat, diiringi si Pan yang udah berada di atas kapal karena berhasil ditarik kembali. Namun hiu masih berada di sana, membuat si Pan berusaha menembak kembali. Ya elah, hai, bisa-bisanya dia tercekik di leher. Untung ada Bambang yang langsung memutuskan talinya. Setelah kejadian ini, hiu pun menghilang beberapa saat sampai akhirnya kembali terdeteksi di terumbu karang yang hanya bisa dilalui oleh kapal kecil, dan mereka bertiga pun berangkat ke sana. Tapi boro-boro ketemu hiu, sial kata mereka, ternyata hiu berhasil membodohi manusia dengan cara memuntahkan alat pendeteksi yang ada di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba Yasin ternyata diserang di atas kapal oleh sang predator, membuat dia harus terpental ke dalam air, dan mereka bertiga yang kebetulan dekat dengannya langsung mencoba menyelamatkan. Tapi karena Shin udah ripuh oleh lukanya dan berharap pengorbanannya akan membayar lunas kesalahan ambisiusnya, dia pun berenang mendekati hiu. Lalu ya, beliau modar dan lagi-lagi hiu kembali menyerang kapal, membuat sekretaris Shin harus terjatuh juga. Dan pasti setelah banyak korban berjatuhan dan senjata tembakan udah hilang entah kemana, mereka pun membuat senjata seperti tongkat Raja Neptunus dilengkapi serum mematikan di ujungnya, berharap ini percobaan terakhir. Tapi cerobohnya, tanpa planning dan rencana, si Bambang tiba-tiba mengambil dan masuk ke dalam air untuk balas dendam. Tanpa memikirkan apapun, otomatis mereka semua harus berhadapan dengan hiu. Hingga sesuatu perbuatan yang tidak dilandasi rencana dan pemikiran hanya
usahanya akan berubah bentuk menjadi kegagalan. Ya, Bambang harus ikhlas ketika hiu datang langsung melahapnya. Dan di akhir film, Ming pun kembali ke bawah laut untuk adu gelut dengan si hiu. Dan pasti dokter lautan tahu apa yang harus dilakukannya. Terlihat dia melemparkan alat sinyal gelombang untuk memancing hiu mendekatinya. Lalu karena sinyal tersebut udah berada di dalam mulut sang hiu, gerombolan predator lokal pun bermunculan untuk melahap sang hiu genetik. Ya, meski dia hebat, tetap kalau dikeroyok mah bucar juga. Setelah kejadian ini, mereka berdua pun hidup bersama, menerima kekurangan masing-masing dan pasti hidup saling menghargai. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah janganlah serakah. Saya Irfan, pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.